Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR mengungkapkan bahwa 60% kapal pengungsi Rohingya yang melakukan perjalanan laut dari kamp pengungsi Bangladesh memilih tujuan ke Indonesia. Menurut pengungsi Rohingya, alasan mereka ingin sekali menuju Indonesia karena negara tersebut masih bersedia menampung mereka dan memberikan kehidupan yang layak. Tribuners, berikut sejumlah fakta pengungsi Rohingya yang mengungsi ke Indonesia dikaitkan dengan UNHCR. UNHCR mengungkapkan kapal-kapal pengungsi Rohingya yang melintasi Laut Andaman memang memilih tujuan ke Indonesia. Jumlah tersebut naik menjadi 60% di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yang hanya 22%. Juru bicara UNHCR Babar Baloch mengatakan hal ini karena pada dasarnya saat ini hanya negara di sepanjang rute perjalanan mereka yang masih bersedia menerima mereka. Keputusan Presiden tahun 2016 di Indonesia memerintahkan pihak berwenang untuk membantu kapal manapun yang mengalami kesulitan di perairan negara tersebut dan membiarkan mereka mendarat. Meski begitu, hal itu mungkin mulai berubah di tahun 2023 dan mendapat penolakan dari masyarakat. Salah satu perahu membawa pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh bulan lalu dilaporkan didorong kembali ke laut sebanyak 2 kali sebelum berhasil mendarat pada percobaan ketiga. Hamid dari Amnesty International menyalahkan perubahan sikap ini karena kegagalan pemerintah pusat dalam mengantisipasi dan membantu pemerintah daerah di Aceh dalam mempersiapkan diri menghadapi masuknya pengungsi. Dia mengatakan penuntutan terhadap beberapa penduduk setempat sebagai penyeludup manusia karena pernah membantu pengungsi di darat di masa lalu juga berperan dalam hal ini. Meski begitu, ia dan yang lainnya mengatakan bahwa masyarakat pesisir di bagian barat Aceh sebagian besar telah mengakomodasi para pengungsi sebaik mungkin. UNHCR menghitung 348 orang tewas atau hilang di antara mereka yang berangkat pada tahun 2022 dan 225 orang pada tahun ini. Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR memperingatkan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America atau VOA. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan di Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan VOA menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Bangladesh pada tahun ini jumlahnya tertinggi dan telah melampaui dari jumlah tahun 2022. UNHCR dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa kapal Rohingya yang baru terdampar di kota Sabang, Aceh pada Sabtu 5 Desember 2023 dini hari membawa sekitar 150 orang Rohingya. Dalam pernyataannya, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Meskipun mendapat penolakan dari sejumlah warga, para pengungsi masih diberi tempat penampungan di beberapa lokasi di Aceh. Tindakan itu mendapat apresiasi positif dari UNHCR. Badan Pengungsi Dunia itu memuji Indonesia karena telah menghormati komitmen internasionalnya dengan mengizinkan pendaratan bagi lebih dari 1.000 orang turun dari kapal sejak 14 November. UNHCR juga mendesak semua negara di kawasan, khususnya negara-negara di wilayah sekitar Laut Andaman, untuk segera mengerahkan seluruh kapasitas pencarian dan penyelamatan mereka sebagai respon terhadap kapal-kapal ratusan pengungsi Rohingya yang terancam nyawanya. Pihaknya mengaku telah menerima laporan dari berbagai sumber mengenai situasi darurat di laut, di mana 2 kapal yang penuh sesak mengalami kerusakan mesin dan kini terombang-ambing tanpa tujuan di kapal yang tidak layak untuk berlayar di Laut Andaman. UNHCR khawatir para pengungsi tersebut kehabisan logistik berupa makanan dan air sehingga berisiko mengalami kematian dalam beberapa hari mendatang jika tidak segera diselamatkan. Sementara itu, menyikapi polemik kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengatasi hal tersebut.
Terpisah, Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang pengungsi Rohingya. Namun Mahfud mengatakan akan mengutamakan asas kemanusiaan atas peristiwa tersebut. Warga Gampong Kuta Barat terus mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR untuk segera memindahkan para pengungsi etnis Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Kecik Gampong Kuta Barat, Muhammad Hamim, yang melakukan audiensi di kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi warga setempat sekaligus mendukung pemerintah dalam hal pemindahan etnis Rohingya. Kunjungan ini disambut baik oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Setdako Sabang Naufal bersama Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sabang Rinaldi Syahputra dan juga bersama Kapolres Sabang AKBP Erwan beserta jajaran di ruang rapat Wali Kota Sabang Kamis 7 Desember 2023. Amatan media yang hadir, pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan PJ Wali Kota Sabang Reza Fahlevi ke lokasi unjuk rasa untuk bertemu warga Kuta Barat yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya di Kota Sabang Rabu 6 Desember 2023 sore. Selain penolakan itu, Kecik Gampong Kuta Barat juga menyampaikan kondisi ini ditambah dengan buruknya perilaku pengungsi Rohingya di kamp penampungan sementara yang berlokasi di Dermaga CT1 Gampong Kuta Barat. Hal ini membuat warga semakin geram. Pasalnya, sanitasi yang disediakan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Tribuners, itulah sederet fakta seputar pengungsi Rohingya yang dikaitkan dengan pihak UNHCR. UNHCR hingga saat ini masih didesak untuk turun tangan dan bertanggung jawab atas pengungsi Rohingya di Aceh. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.